Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa atau para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan melanjutkan dari Wali Paidi, yaitu seri atau episode yang ke-5, Wali Paidi ke-5. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, wa insyaallah terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, Wali Paidi yaitu episode atau seri yang ke-5. Sesampainya di rumah, sehabis dari Gunung Arjuno, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya dengan panggilan Kang Paidi, tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar, sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi setelah ada sistem mikro dan kiroati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pindah ke TPQ 2 yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode Iqra maupun Qiraati yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ guna mendapatkan syahadah atau semacam ijazah. Tapi Wali Paidi ini tidak lulus dalam pelatihan ini karena seringnya Wali Paidi ini merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi. Karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah tidak boleh mengajar dengan memakai metode Iqra maupun Qiraati. Dan lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari wali murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang yang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap
menitipkan anak-anaknya kepada wali baiti. Karena dilanggar wali baiti ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh wali baiti ini. Menjelang maghrib datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari wali baiti. Pemuda ini adalah seorang murid thariqah yang disuruh gurunya mencari wali baiti. Nak, carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan paidi atau orang-orang yang memberi faedah. Umurnya seumuran denganmu dan hanya beliau satu-satunya yang bernama paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari wali baiti karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh, seperti ketika sholat tiba-tiba ia sudah berada di Mekah dan sholat di hadapan Ka'bah, dan banyak orang yang melihatnya sholat di atas daun, padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya dan melaporkan semua, yaitu kejadian yang dialaminya, dan disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang, di manakah rumah Kiai Paidi? Di sini tidak ada orang yang namanya Kiai Paidi, yang ada adalah Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu? Tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah wali Paidi, pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah wali Paidi, apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar guna sholat maghrib dan sekalian yaitu sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar yang sholat di langgar ini cuma 3 orang. Berdiri di samping mereka ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca wali Paidi. Hati pemuda ini menjadi galau karena wali Paidi ini ketika membaca huruf ain menjadi ngain, Robbil ngalamin menjadi Robbil alamin menjadi Robbil ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya, wong bacaannya aja udah keliru. Apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya? Gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah, dan sehabis sholat sunnah wali Paidi ini keluar
dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Baiti. Assalamualaikum. Salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Baiti sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Baiti, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya dan menceritakan hal-hal yang aneh yang dialaminya kepada Wali Baiti. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya, mengalami hal-hal yang menakjubkan. Padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat pada Allah, kata Wali Baiti ini kepada pemuda ini. Seketika itu pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya ini tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Baiti. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Wali Baiti 5 ini semoga bermanfaat masalah abidini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di lain waktu dan gelombang yang sama. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan lain-lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.